Halo semua, selamat datang kembali. Nama saya Santiago. Senang kalian kembali menonton tutorial ini. Sebelumnya, kita udah membahas software keren bernama ZebraCap. Kalian bisa melihatnya di layar sekarang. ZebraCut adalah alat berbasis AI yang digunakan untuk membuat video. Ada banyak cara berbeda yang bisa kamu lakukan untuk itu. Kamu bisa melakukannya dengan prompt, kamu bisa memasukkan naskah, lalu softwarenya bisa membuat video dari naskah itu. Kamu bahkan bisa memasukkan URL, misalnya postingan blog, lalu softwarenya bisa membuat video dari postingan blog tersebut. Atau listing Amazon jika kamu ingin mempromosikan, misalnya sebuah produk. Kamu juga bisa membuat video avatar dengan avatar AI. Kalau kamu ingin mempromosikan produk tertentu, atau misalnya ingin membuat video komunikasi internal, kamu bahkan bisa membuat avatarmu sendiri. Kamu bisa membuat avatar menggunakan foto dirimu sendiri. Kita udah mencoba beberapa fitur ini di video-video sebelumnya. Kalau kamu belum menonton video-video itu, aku benar-benar mengajak kamu untuk mampir ke channel ini dan nontonnya. Jadi, kamu bisa cepat paham bagaimana cara kerja software ini. Sebagai pengingat, saya menggunakan salah satu paket berbayar. Kalau kamu juga ingin menggunakan salah satu paket ini, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kalian pakai. Dan supaya kamu bisa memaksimalkan penggunaan software ini. Di video kali ini, kita akan mencoba fitur lain yang dimiliki software ini, yaitu menerjemahkan video. Kamu bisa memasukkan video dalam satu bahasa, lalu menerjemahkannya ke bahasa lain. Saya akan menggunakan salah satu video saya di mana saya berbicara dalam bahasa Spanyol dan akan menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Jadi, kamu bisa lihat bagaimana software ini bekerja. Seperti biasa, saya akan mematikan kamera supaya kalian bisa melihat layar saya dengan lebih jelas. Dan kita ketemu lagi di akhir video. Seperti biasa, ini adalah halaman utama ZebraChat. Ini beberapa cara yang bisa kamu gunakan untuk membuat video, seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Dan di kanan bawah sini, ada beberapa proyek yang sedang kami kerjakan. Di video ini, kita akan pergi ke alat yang ada di sini, yaitu terjemahkan video, jadi kita tinggal klik aja. Kita akan dibawa ke layar ini, di mana kita bisa mengunggah video kita. Softwarenya bilang format yang direkomendasikan adalah MP4, tapi kamu juga bisa mengunggahnya dalam berbagai format lain. Dan videonya bisa sampai 100 MB dan maksimal berdurasi 5 menit. Jadi, saya akan mengunggah video yang udah saya buat ini. Ini adalah beberapa brownies tiramisu. Seperti yang saya bilang beberapa detik yang lalu, video aslinya berbahasa Spanyol dan saya ingin menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Di bagian bahasa awal, kamu bisa biarkan di auto-detect, tapi untuk demonstrasi ini, saya akan pilih bahasa Spanyol. Dan untuk bahasa tujuan, kamu bisa memilih dari banyak pilihan yang ada di daftar ini. Saya akan klik bahasa Inggris. Kamu juga bisa menambahkan opsi untuk menghapus musik latar. Saya akan biarkan saja supaya kamu bisa lihat bagaimana software ini bekerja, dan kamu bisa mengaktifkan atau menonaktifkan subtitle. Video aslinya nggak ada subtitlenya, jadi saya akan mengaktifkannya dan melihat bagaimana hasilnya dari software ini. Setelah semuanya udah sesuai keinginanmu, kamu tinggal klik terjemahkan. Softwarenya kemudian akan memproses video selama beberapa menit, dan setelah itu, software akan merender videonya. Di bagian bawah sini, kita punya timeline-nya. Kalau kita geser videonya, kita bisa lihat subtitle yang otomatis ditambahkan. Kita juga punya voice over-nya. Yuk, kita lihat sedikit video. Ini adalah brownies tiramisu. Saya Santiago, si ahli travel, akan mengajari Anda cara membuatnya tanpa ragu. Campurkan mentega dan gula di mangkuk. Seperti yang Anda lihat, audio aslinya telah diterjemahin. Saya akan menunjukkan video aslinya kepada Anda. Ini adalah versi aslinya. Dan yang menjadi targetnya adalah dalam bahasa Inggris, seperti yang Anda lihat tadi. Di sebelah kiri ini, Anda bisa melakukan beberapa hal. Anda dapat mengubah cara tampilan teks terjemahan. Anda bisa mengganti musiknya. Video aslinya udah memiliki musik. Saya Santiago, biasa dipanggil Travel. Namun, suara teredam karena softwarenya memperkeras volumenya. Yang ada di belakang saya ini adalah brownies tiramisu. Nama saya Santiago, lebih dikenal. Jadi kita bisa menambahkan musik baru. Misalnya, jika kita masuk ke kategori happy, kita bisa memilih salah satu dari ini dan menambahkannya ke video kita. Ini brownies tiramisu. Saya Santiago, alias si Travel. Saya akan ajarin cara buatnya agar Anda tak takut masak lagi. Dengan begitu, videonya akan jadi sedikit lebih dinamis. Kamu juga bisa menambahkan elemen ke videomu. Kamu bisa menambahkan emoji atau GIF untuk menekankan bagian tertentu dari video yang ingin kamu sorot. Misalnya,
Kalau aku menambahkan anjing ini, aku bisa meletakkannya di mana aja yang aku mau di dalam video. Dan di sini, di timeline, aku bisa memindahkannya supaya dia muncul di bagian tertentu dari video. Aku bisa melakukan itu dengan berbagai macam GIF dan emoji, dan kamu bisa mencari GIF tertentu langsung di sini. Kamu juga bisa mencari stiker, teks, atau video. Kalau aku mencari video Homer Simpson, aku bisa langsung menambahkannya di sini, cukup dengan mengkliknya. Dan sekali lagi, itu akan ditambahkan ke proyek kita, dan aku bisa mengubah ukurannya sesuka hati. Aku juga bisa menghapusnya. Dan bagian paling keren dari software ini, yang menurutku paling berguna, adalah ia menambahkan caption otomatis. Seperti yang sudah kubilang, video aslinya tidak punya caption. Aku bisa aja mengunggah video dalam bahasa Spanyol dan membiarkannya tetap dalam bahasa Spanyol juga, tapi menambahkan caption pada video akan membuatnya bisa menjangkau audiens yang lebih luas pada akhirnya. Kalau aku ingin mengubah rasio aspek, aku tinggal pergi ke pojok kanan atas di sini dan bisa mengubahnya ke salah satu rasio aspek lainnya. Agar bisa digunakan di platform media sosial lain, misalnya di sini di bagian atas, aku bisa mengganti nama videonya. Aku akan menamainya English Brownies, nama yang sederhana saja. Kalau kamu klik ikon pensil kecil di sini, kamu bisa mengganti namanya kapan saja kamu mau. Semudah itu saja. Kamu bisa punya video asli dalam satu bahasa dan menerjemahkannya ke berbagai bahasa lain yang tersedia di Library of Sriracha. Setelah semuanya terlihat seperti yang kamu inginkan, kamu tinggal klik export di sini. Pilih resolusi, biasanya 1080p, serta kompresi medium atau tinggi. Pilih medium. Prosesnya lebih cepat, dan jika sudah sesuai, klik siapkan video untuk diunduh. Lalu tunggu beberapa menit. IPA bisa melihat persentase pasti yang sudah diproses di halaman utama ini. Setelah beberapa menit, softwarenya sudah merender videonya, jadi kalau kita klik, kita bisa melihat pratinjau videonya. Ini brownies tiramisu. Saya Santiago alias si Travel, dan saya akan mengajarimu resepnya agar kamu tak takut masak lagi. Campur mentega dan gula, aduk rata pakai garpu. Lalu masukkan 2 telur, aduk rata. Lelehkan coklat di microwave. Campur ke adonan. Untuk simpan ribuan resep internet, pakai aplikasi resep yang bisa impor dari media sosial. Aplikasi ini otomatis siapkan bahan serta langkahnya dan menyusunnya di buku resep. Setelah rata, tambah 2 sendok makan bubuk kakao dan aduk lagi. Tuang adonan ke loyang lalu panggang sekitar 20 menit di suhu 200 derajat. Di mangkuk lain, ambil krim. Kocoklah pakai garpu, whisk, atau versi lembut Colombia maupun mixer listrik. Caranya cukup kocok 5 menit hingga mengembang 2 kali lipat. Lalu tambah gula dan kocok lagi 5 menit. Kita masukkan cream cheese dan aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah rata, masukkan ke kulkas. Tunggu 20 menit, tusuk browniesnya. Jika bersih, berarti udah matang. Keluarkan dan dinginkan. Gunakan biskuit favoritmu. Bebas aja, saya bukan ayahmu. Celupkan biskuit ke kopi, lalu susun di atas brownie. Dinginkan adonan krim di kulkas agar padat. Taburkan sedikit bubuk kakao. Kalau sudah, tinggal dinikmati dan selamat menikmati. Seperti yang kamu lihat, video akhirnya diterjemahkan dengan sangat baik. Perangkat lunak ini secara otomatis menyesuaikan kecepatan bicara target dengan kecepatan bicara aslinya. Jadi hasilnya tidak terlihat aneh. Sekali lagi, ini juga membuat caption secara otomatis. Dan secara keseluruhan, video yang dihasilkan benar-benar bagus. Bisa pakai di segala situasi. Terjemahin video sangat mudah dengan ZebraCap. Cukup 10 menit untuk unggah video, pilih bahasa, lalu menerjemahkannya. Luar biasanya, fitur caption otomatis ini sangat revolusioner. Karena dengan alat ini, kamu bisa memperluas jangkauan audiens dengan video-videomu. Yuk, coba alat ini. Eksperimen dan lihat hasilnya, serta beragam pilihan bahasanya. Sekadar info, saya pakai paket berbayar. Jika berminat, cek link afiliasi di deskripsi bawah untuk menggunakannya. Saya benar-benar kagum dengan seberapa baik alat ini bekerja. Ini video asli, dan hasilnya mirip tapi beda bahasa.
Jangan lupa subscribe dan komen. Saya tunggu komentar kalian. Saya Santiago. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!